Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentina Rizky dengan NIM 200304046. Saya dari kelas reguler B Manajemen 1 mahasiswi semester 5 dari program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis perilaku dan evaluasi kinerja untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu Bapak Husnul Fikri. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu perilaku dalam organisasi. Nah, perilaku individu dalam organisasi dapat diartikan sebagai suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau kemampuan berpikir mereka. Nah, tentunya kondisi latar belakang atau pengetahuan individu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan saat ia menerapkan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya. Nah, perilaku individu dilihat bagaimana leader atau atasan memperlakukan bawahannya. Ketika atasan memperlakukan individu dalam hal ini dengan baik, maka hubungan antar personal dibina dengan baik, maka biasanya akan terjalin hubungan kerja sama di dalam organisasi pun juga akan berjalan dengan baik. Perilaku individu adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan individu lainnya atau dengan lingkungan, dan perilaku setiap individu sangat berbeda antara satu dan lainnya. Perilaku seseorang didasarkan pada persepsi mengenai realitas yang dihadapi dalam kehidupannya, bukan mengenai realitas itu sendiri. Pendekatan-pendekatan untuk mengetahui perilaku individu adalah pendekatan kognitif, yaitu pendekatan menekankan pemahaman terhadap individu perilaku seseorang pada sifat mental internal. Yang kedua ada pendekatan reinforcement, yaitu pendekatan penguatan, menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Kemudian ada pendekatan psikoanalitis, yaitu dalam pendekatan ini yang ditekankan adalah peranan sistem kepribadian dalam menentukan suatu perilaku. Persepsi dan komunikasi. Persepsi memiliki makna penting dalam perilaku organisasi. Perilaku seseorang didasarkan pada persepsi mengenai realitas yang dihadapi dalam kehidupannya, bukan terhadap realitas itu sendiri. Sementara komunikasi menjalankan 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu ada kendali, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, perilaku kelompok ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang yang saling berhubungan, mempengaruhi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai kinerja positif jangka panjang dan perkembangan diri. Dasar-dasar perilaku kelompok terdiri dari kondisi eksternal pada kelompok, sumber daya anggota, sumber kelompok, proses kelompok, tugas-tugas kelompok, kinerja dan kepuasan, serta teori psikologi. Nah, kondisi eksternal pada kelompok yaitu ada strategi organisasi, struktur organisasi, peraturan formal, sumber daya organisasi, proses seleksi, perilaku personil, evaluasi kinerja dalam sistem ganjaran, budaya organisasi. Sumber daya anggota, kemampuan dan karakteristik kepribadian merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan eksistensinya pada setiap individu. Ada kemampuan sama karakteristik kepribadian. Yang ketiga ada struktur kelompok. Terdapat beberapa variabel struktur kelompok dapat membentuk setiap anggota kelompoknya, yaitu kepemimpinan formal, peran nama, status kelompok, urutan kelompok, dan komposisi kelompok. Ada kepemimpinan formal, pemimpin formal, peran nama, dan status. Kemudian manfaat kelompok dalam organisasi. Menurut Ursanto, manfaat yang didapat dengan adanya suatu kelompok antara lain, yang pertama, kelompok dapat memberi rasa aman bagi seseorang atau sense of security karena merasa mempunyai perlindungan.
Yang kedua, kelompok dapat memberikan martabat atau prestige, status sosial, social standing, dan pengakuan. Yang ketiga, kelompok dapat memberikan dan mengatasi berbagai macam persoalan baik yang menyangkut bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Keempat, kelompok dapat memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka meningkatkan prestasi seseorang. Kelompok dapat memberikan dorongan dan semangat atau motivasi. Kemudian kelompok dapat memberikan kepuasan, baik kepuasan yang bersifat jasmani, psikologis, maupun sosial. Kemudian yang terakhir, kelompok dapat memberikan bantuan seseorang yang dalam kesulitan. Nah, dalam perkembangannya, kelompok berkembang melalui 5 tahapan, yaitu pembentukan atau forming, pancaroba atau keributan, swarming, penerimaan norming, penormaan norming, pelaksanaan performing, dan penundaan adjourning. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah standar kinerja. Standar kinerja merupakan tolak ukur minimal kinerja karyawan, yang mana jika prestasi kinerja karyawan di bawah standar kinerja minimal tersebut, maka kinerjanya tidak dapat diterima. Nah, jika prestasi kerja karyawan ini meningkat, tentunya berarti standar kinerjanya tercapai atau dapat diterima. Kemudian ada beberapa fungsi dari standar kinerja, yaitu yang pertama, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Kemudian menciptakan ukuran standar yang akan memberikan karyawan secara konkret untuk memperbaiki kinerja, serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Nah, persyaratan standar kinerja perlu memenuhi persyaratan berikut agar dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja karyawan. 1. Adanya hubungan relevansinya dengan strategi perusahaan. Kedua, mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Ketiga, memperhatikan teknologi dan proses produksi sensitif maupun membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Kemudian, memberikan tantangan pada karyawan, realistis, dapat dicapai oleh karyawan yang kompeten. Kemudian berhubungan dengan kerangka waktu pencapaian standar, dapat diukur dan ada alat untuk mengukur standar. Kemudian standar konsisten dan standar harus adil. Nah, kriteria penilaian standar kinerja. Yang pertama, kriteria perkembangan kinerja yang dapat diukur secara objektif. Untuk pengembangan dilakukan kualifikasi tertentu. Ada 3, yaitu relevansi, yaitu pengukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan khususnya. Kemudian reliabilitas, yaitu pengukuran yang menunjukkan di mana kriteria yang menghasilkan hasil yang konsisten. Kemudian diskriminasi, yaitu tingkat di mana suatu kinerja bisa memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam kinerja. Kemudian dilihat dari efektivitas. Dalam proses evaluasi ada 3 penilaian yang sangat berbeda, yaitu yang pertama result based performance evaluation, penilaian berdasarkan hasil akhir. Kemudian behavior based performance evaluation, penilaian berdasarkan perilaku. Dan yang terakhir judgment performance evaluation, yaitu penilaian berdasarkan judgment. Nah, untuk menjadikan standar kinerja yang memotivasi karyawan, maka perlu dikaitkan dengan reward atau imbalan dalam sistem kompensasi. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, ada konsep evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi, dan juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau memberikan kompensasi atau reward lainnya. Nah, aspek-aspek penilaian dalam evaluasi kinerja yaitu yang pertama kemampuan teknis. Kemampuan ini menggunakan pengetahuan, metode teknik, dan peralatan yang digunakan. Kemudian kemampuan konseptual, yaitu kemampuan yang memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang digerak unit masing-masing. Nah,
Yang terakhir, kemampuan hubungan interpersonal, antara lain itu untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi, dan lainnya. Kemudian ada tujuan evaluasi kinerja. Kalau menurut James Arnold Jr. adalah yang pertama, mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan karyawan. Yang kedua, mengidentifikasi potensi perkembangan karyawan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi bagi perkembangan karyawan. Yang keempat, membuat organisasi lebih produktif. Yang kelima, untuk memproteksi organisasi dari tuntunan hukum. Yang keenam, untuk memberikan data bagi kompensasi karyawan yang sesuai. Manfaat evaluasi kinerja. Yang pertama, ada sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian, dan besarnya balas jasa. Yang kedua, untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya. 3. Sebagai dasar mengevaluasi efektivitas dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengetahui program latihan dan keefektifan jadwal kerja. Yang kelima, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan bagi karyawan. Ada berapa metode evaluasi kinerja, yaitu dengan yang pertama skala peringkat, yang kedua insiden kritis, yang ketiga esai, 4 standar kerja, 5 peringkat, 6 distribusi yang dipaksakan, yang ketujuh laporan kinerja tertimbang, 8 skala jangkar perilaku, yang keenam pendekatan manajemen melalui sasaran. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, itu instrumen evaluasi. Nah, sebagai bagian dari ilmu penelitian, evaluasi kinerja menggunakan metode ilmiah seperti penelitian lainnya. Dalam mengumpulkan informasi mengenai kinerja pegawai, pengumpulan informasi mengenai kinerja pegawai dimulai penilaian dengan observasi kinerja karyawan, ternilai dan mencatatkan dalam buku kerjanya. Sejumlah organisasi menyediakan instrumen khusus untuk mencatat dan mendokumentasikan kinerja ternilai sepanjang tahun. Dengan cara ini, evaluasi kinerja didasarkan pada observasi ilmiah, bukan berdasarkan ingatan penilai yang mungkin dapat lupa dan tidak lengkap. Skala penilaiannya yaitu penetapan angka atau kata-kata pada butir keadaan, kejadian, atau kinerja untuk menunjukkan adanya perbedaan informasi mengenai ukuran bersifat deskriptif, tidak ambisius dan objektif agar dapat bermanfaat secara maksimal. Untuk itu, skala untuk melukiskan perbedaan tersebut digunakan. Pengukuran terdiri atas 4 skala, yaitu yang pertama skala nominal, berarti memberi nama, sehingga skala nominal tidak mengukur, sekedar memberi nama suatu benda, kejadian, atau sifat sesuatu. Observasi hanya untuk mengategorikan objek dan tidak perlu ada hubungan antara setiap kategori. Yang kedua, ada skala ordinal, yaitu menempatkan data dalam urutan ranking dari yang tertinggi sampai terendah. Kemudian skala interval. Skala interval menunjukkan perbedaan yang sama antara nilai angka-angka dalam skala. Yang keempat, skala rasio merupakan skala paling tinggi yang menunjukkan operasi matematika menambah dan mengurangi, tetapi tidak memungkinkan mengalihkan dan membaginya. Sumber kedua dalam menyusun instrumen evaluasi kinerja adalah hasil analisis pekerjaan atau job analysis. Jika job analysis dilakukan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, hasilnya antara lain dimensi dan indikator pekerjaan, persyaratan untuk melakukan pekerjaan, dan kualitas tenaga yang diperlukan. Baik, sekian hasil dari pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata atau masih kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45, scope and catch like, whoa, how you fucking with these hoes up?